Di sampingnya, Fei Evil mau tidak mau diam-diam mengangguk. Memang, tanah leluhur yang gelap penuh dengan bahaya, dan kedalamannya bahkan terdaftar sebagai daerah terlarang. Dan kata-kata tekad Qin Chen membuat Peri Shen Huang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa untuk tidak mengerutkan kening. Peri Shen Huang merasa bahwa dia telah memahami maksudnya dalam sekejap, dan hatinya benar-benar tenggelam. Terutama cara Fei Evil memandangnya dari samping membuat Peri Shen Huang teguh dalam pikirannya. Qin Chen berkata dengan senyum tipis, buah suci yang gelap hanya karena saya ingin tahu apa yang Anda sebut rahasia. Itu bisa dianggap sebagai rasa ingin tahu. Jika Anda tidak mau, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Selamat tinggal. Namun, jika kamu memanggilku lagi nanti, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, dia berbalik dan ingin pergi lagi. Oke, aku setuju, ucap Peri Shen Huang berkata dengan getir, satu lebih baik daripada tidak sama sekali. Qin Chen mengangguk, dan dia mengeluarkan buah suci yang gelap dan melemparkannya. Tolong beri saya buah suci kegelapan dengan atribut api. Ucap Peri Shen Huang buru-buru mengatakan permintaan yang lebih spesifik. Jika atributnya tidak cocok, dia tidak akan bisa memaksimalkan efeknya bahkan jika dia memakannya. Qin Chen mengambilnya, membuang buah suci kegelapan lainnya, dan berkata, oke, ayo pergi sekarang. Dengan postur yang bebas dan mudah, dia melemparkan buah suci kegelapan dengan santai, sama sekali tidak khawatir Peri Shen Huang akan mengambil barang-barangnya sendiri. Sikap ini membuat Peri Shen Huang terpesona. Tuan, tunggu sampai saya memurnikan buah suci ini sebelum berangkat, jadi tolong tunggu saya selama beberapa hari, kata Peri Shen Huang buru-buru berseru. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, bukankah kamu punya kereta luan? Perbaiki saja di kereta luan, kata Qin Chen dengan ringan. Baiklah, ucap Peri Shen Huang ragu sejenak, lalu mengangguk. Segera, kereta luan yang ditarik oleh Phoenix gelap melaju dalam sekejap. Yang membawa kereta luan tidak lain adalah Hei Ye, pelayan Peri Shen Huang. Ada makanan lezat, buah-buahan berharga, dan anggur berkualitas di kereta luan saya, sebaiknya Anda duduk di dalamnya terlebih dahulu. Kata Peri Shen Huang. Oke, ucap Qin Chen dengan enggan setuju. Semua orang hampir marah. Ini adalah undangan dari Peri Shen Huang. Pria manapun akan sangat senang masuk ke keretanya yang harum, tetapi Qin Chen masih terlihat jijik. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Keduanya naik ke kereta luan, dan benar saja, bagian dalamnya sangat luas, seperti ruang mandiri, dengan kursi, sofa empuk, dan meja di depannya yang berisi buah-buahan eksotis. Qin Chen berbaring di tempat tidur tanpa basa-basi, mengambil buah langka dan memakannya. Buah langka ini rasanya sangat enak, manis dan mengandung jejak kekuatan aturan. Menelannya, aturan beredar di tubuh, ada manfaat yang luar biasa. Peri Shen Huang awalnya tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, tetapi ketika dia melihat Qin Chen berbaring langsung di sofa dupa, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, dia berani menodai sofa dupa, siapa yang memberinya nyali? Tuan, ini tempat tidurku, dan ini juga tempat aku ingin berlatih. Ucap Peri Shen Huang wajahnya memerah. Qin Chen mengabaikan pihak lain, menunjuk ke kursi di seberangnya, dan berkata, itu sama saja bagimu untuk berlatih di kursi itu. Kamu, gumam Peri Shen Huang sangat marah sehingga dia melompat-lompat, pria ini sama sekali tidak memiliki sikap sopan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Qin Chen dengan getir, dan menemukan bahwa Qin Chen tidak berniat untuk menyingkir, jadi dia tidak punya pilihan selain duduk di kursi di sampingnya. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Baru pada saat itulah Fei Evil mengendarai kereta luan, mengepakkan sayapnya, dan menghilang ke langit. Pergi? Ayo pergi juga. Ucap Tian He Shengzi dan yang lainnya memandangi pohon suci yang gelap yang tidak memiliki peluang sama sekali, dan mereka semua terdiam, dan tidak punya pilihan selain mulai menuju tanah leluhur yang gelap. Di dalam kereta luan, Qin Chen berhenti berbicara, dan di hari-hari berikutnya, dia tidak menganggur, tetapi terus menyerap buah suci yang gelap itu satu persatu. Meski telah menelan lebih dari 30 buah, masih ada jarak tertentu untuk mencapai sumber kegelapan yang paling ekstrim di tubuhnya. Akhirnya,
3 hari kemudian, setelah menelan hampir 60 buah suci yang gelap, di tubuh Qin Chen, sumber kegelapan yang tak ada habisnya melonjak, dan Qin Chen akhirnya mengangkat sumber kegelapan di tubuhnya menjadi ekstrim. Pada saat ini, hanya mengandalkan asal-usul buah suci gelap yang terserap di tubuhnya, Qin Chen sudah cukup untuk menghadapi pusat kekuatan tertinggi setengah langkah dari klan gelap. Kali ini, perjalanan ke pohon Dewa Kegelapan menghasilkan keuntungan besar. Pada titik ini, Qin Chen akhirnya tidak perlu khawatir mengungkapkan identitasnya. Tubuh, jiwa, dan asalnya dapat dipadukan dengan sempurna dengan kekuatan kegelapan, dan orang biasa tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang teran. Dan pada hari kedua keberangkatan, Peri Shen Huang telah menyerap buah suci gelapnya sendiri, dan ada jejak aura asli alam semesta di tubuhnya. Selama 2 hari berikutnya, dia menyaksikan Qin Chen menelan satu demi satu buah suci yang gelap dan berlatih terus-menerus. Giginya terasa gatal. Dia merasa semakin tidak nyaman. Dia secara alami memiliki banyak pelamar, bahkan begitu banyak sehingga dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat seorang pria yang benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai bukan apa-apa, dan jelas memiliki begitu banyak buah gelap padanya, dia hanya peduli untuk menelannya satu persatu, dan hanya bersedia memberikannya satu. Ada kemarahan yang kuat di hati saya. Orang ini, kenapa dia tidak mati saja? Ini sangat menjengkelkan. Dan tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya menuju ke tanah leluhur yang gelap. Di tengah benua Heiyu, di tanah leluhur yang gelap, di kedalaman kegelapan yang tak berujung, tampak ada seberkas cahaya yang bersinar. Sinar cahaya ini sepertinya muncul di langit, dan segera menghilang. Tanah leluhur yang gelap adalah inti dari benua Heiyu. Cahaya meteor tiba-tiba menarik perhatian orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya di dekat tempat leluhur yang gelap. Bahkan beberapa orang besar memperhatikan cahaya ini. Tanah leluhur yang gelap adalah tempat jatuhnya beberapa leluhur teratas dari klan gelap. Adegan seperti itu secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Ketika berita itu tersebar, banyak Tianjiao di benua Yu Hitam semuanya dipindahkan dan pergi ke tanah leluhur yang gelap satu demi satu. Pada saat ini, di langit berbintang yang luas di atas benua Yu Hitam, ada gelombang gelap sehitam tinta. Gelombang langit berbintang, seperti tinta, terus berputar dan bergelombang. Gelombang pasang surut langit berbintang ini mengandung atmosfer gelap yang menakutkan, seperti hal yang paling gelap dan paling jahat di dunia ini. Air pasang bergelombang, naik turun, dan di mana ia lewat, kehampaan hancur, dan bintang-bintang terang langsung runtuh di bawah air pasang ini, terurai menjadi partikel energi yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung ditelan. Partikel energi ini mengandung energi iblis yang mencengangkan, tetapi mereka terintegrasi sempurna dengan kekuatan kegelapan, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan bintang-bintang ini semuanya adalah bintang lokal di penjara iblis neraka ini. Bintang-bintang yang dapat lahir di penjara iblis tak terbatas pasti mengandung energi iblis yang menakutkan, dan mereka jelas bukan bintang iblis biasa, tetapi di bawah gelombang gelap ini, mereka runtuh seperti gelembung, dan kemudian musnah menjadi ketiadaan. Adegan seperti itu mengerikan. Gelombang gelap ini menutupi langit berbintang seperti tirai langit, dengan diameter lebih dari 1 juta kilometer, melonjak seperti ritme, membentuk pemandangan horor yang mendebarkan. Tiba-tiba, seorang anggota klan gelap yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba turun ke dunia ini. Orang ini mengenakan jubah hitam, dan matanya seperti bintang iblis tak berujung, penuh makna yang dalam, dan di jubahnya ada aliran gelap. Cahaya melonjak dan nafasnya luar biasa. Namun, begitu orang klan gelap datang ke depan gelombang gelap, dia berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat dengan hormat. Tuan Sihen, ucap orang klan gelap menangkupkan tangannya dengan ekspresi hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Saat berikutnya, gelombang gelap menyusut terus-menerus, menyusut dari jutaan kilometer dalam sekejap, dan akhirnya, langsung berubah menjadi aliran udara yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh makhluk humanoid bersisik hitam pekat. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Gelombang gelap jutaan mil sebelumnya ternyata adalah nafas energi yang dihembuskan dari rongga hidung makhluk humanoid ini. Dan saat gelombang tak terbatas memasuki tubuh orang ini, aura tertinggi tiba-tiba meledak. Bintang-bintang bergoyang,
Dan di langit berbintang di kejauhan, satu demi satu bintang iblis gelap tiba-tiba meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Makhluk humanoid itu membuka matanya, dan tampaknya ada ratusan juta bintang di pupilnya yang runtuh, terus-menerus menghancurkan dunia. Humanoid itu maju selangkah, mata hitamnya menatap dingin ke arah orang gelap di depannya, dan berkata dengan tenang, apakah ada berita tentang keberadaan Gu Yi? Orang ini adalah Si Hen, salah satu raksasa yang diatur oleh klan kegelapan di benua Yu Hitam. Tubuh orang klan gelap ini gemetar, dan kepalanya tertunduk lebih rendah. Tuan Si Hen, tidak ada berita tentang hilangnya Gu Yi, tetapi menurut penyelidikan kami, hilangnya Gu Yi tidak sesederhana itu. Kemungkinan terkait dengan klan Iblis Abis. Menurut laporan anggota kami, Tetua Gumo dari klan Iblis Abis dan yang lainnya semuanya hadir di tempat Gu Yi menghilang. Mereka tidak dapat merasakan beberapa petunjuk, tetapi tidak peduli bagaimana kami bertanya, orang-orang klan Iblis Abis tidak memberi tahu kami. Jadi, ucap orang gelap itu sedikit gemetar. Aku tahu tentang masalah ini, apakah ada yang lain? Ucap Si Hen menatapnya dengan dingin. Tuanku, saya punya satu hal lagi untuk disampaikan. Dikabarkan bahwa ada kilatan cahaya belum lama ini di luar tanah leluhur yang gelap. Ucap orang klan gelap memberitahukan. Tanah leluhur kegelapan. Ucap Si Hen mengerutkan kening, tempat itu adalah tempat di mana beberapa leluhur dari klan gelapku binasa. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kamu, pergi dan cari tahu untukku. Ayo pergi. Ucap Si Hen dengan suara yang dalam, gelombang gelap yang mengerikan meletus langsung di tubuhnya, mengisi kekosongan tak berujung, langsung membungkus kekosongan tak terbatas, terus-menerus menelan dan memusnahkan bintang-bintang. Pada saat ini, Qin Chen dan kereta luannya akhirnya tiba di luar tanah leluhur yang gelap. Tuanku, kita telah tiba di luar tanah leluhur yang gelap, Fei Evil berkata dengan hormat. Di dalam kereta luan, Qin Chen menggeliat dengan malas. Sepanjang jalan, Qin Chen meningkatkan kekuatan gelapnya menjadi ekstrim, dan beristirahat dengan baik di tempat tidur di dalam kereta luan, merasa segar kembali. Ini membuat Peri Shen Huang di sampingnya sangat marah hingga giginya gatal. Tempat tidur ini awalnya adalah tempat tidur kamar kerja miliknya. Qin Chen datang ke kereta dan menatap tanah leluhur yang gelap di kejauhan. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat sekeliling. Seluruh tanah leluhur yang gelap terlihat dari dekat ke jauh, dan di ujung garis pandang, ada kuburan, dan kuburan tidak ada habisnya. Qin Chen memandangi kuburan di depannya dengan mata dingin. Asal-usul kegelapan yang terkandung dalam tanah leluhur yang gelap ini sangat menakutkan, dan samar-samar menyatu dengan dao surgawi dari seluruh benua Heiyu, tidak heran disebut sebagai tempat inti dari klan gelap ini. Jejak kekuatan Qin Chen langsung memasuki tanah leluhur yang gelap ini. Napas dalam-dalam memenuhi udara dalam sekejap. Mo Ye, apakah kamu merasakannya? Ucap Qin Chen melalui transmisi suara. Ya Tuan, itu adalah aura perangkat sumber jiwa iblis, objek suci klan iblis abisal saya, tetapi kekuatan sumber iblis itu sepertinya tertutup oleh semacam nafas dan sangat lemah. Anda harus mendekat untuk melihat lokasi spesifiknya, tetapi tidak ada keraguan bahwa perangkat sumber jiwa iblis ada di tanah leluhur yang gelap ini. Ucap Lord of Abyss Demon dengan suara yang dalam, dan ada kegembiraan dalam nafasnya. Bagus, ucap Qin Chen juga bersemangat. Tujuannya datang ke dunia iblis kegelapan abadi dari klan iblis abisal kali ini dan memasuki penjara iblis tak terbatas adalah untuk menemukan alat sumber jiwa iblis, dan sekarang, dia akhirnya mendekati tujuannya. Sangguan Waner, apakah dia ada di sini? Gumam Qin Chen di dalam hatinya. Setelah Sangguan Waner diubah oleh leluhur Yuanmo, dia telah menjadi anggota klan kegelapan, tetapi tubuhnya membutuhkan transformasi konstan dari alat sumber jiwa iblis, jadi dia sangat mungkin berada di sini. Ayo pergi, kata Qin Chen dengan ringan. Peri Shen Huang pura-pura tercengang dan berkata, mau kemana? Qin Chen menoleh dengan cemberut, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu mencoba mengingkari hutangmu? Kamu setuju untuk menukar buah suci kegelapan dengan kesempatan memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap. Anda tidak akan melupakan begitu saja bukan? Jejak niat membunuh terpancar dari tubuh Qin Chen. Wajah Peri Shen Huang menjadi pucat, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dia mundur 2 langkah.
Wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Apakah orang ini tidak punya simpati? Apakah kamu tidak tahu bahwa berdiri di depannya adalah keindahan yang luar biasa? Sambil menggertakkan giginya, Peri Shen Huang berkata dengan getir, saya berkata bahwa saya dapat membawa Anda ke daerah terlarang jauh di dalam tanah leluhur yang gelap, tetapi jalan di luar tidak disertakan, dan Anda lupa bahwa kusir saya juga diusir oleh Anda. Tanah leluhur yang gelap bukanlah area terlarang, siapapun bisa masuk, tetapi bagian terdalam adalah area terlarang. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke tanah leluhur yang gelap ini, saya tidak tahu jalannya. Ucap Peri Shen Huang tercengang. Fei Evil, pimpin jalan. Ucap Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, dan langsung masuk ke kereta Luan. Fei Evil mengangkat cambuknya di jalan, mendorong kereta Luan, dan melaju langsung ke tanah leluhur yang gelap. Ketika dia berada di jalan sebelumnya, Qin Chen juga menanyakan tentang banyak informasi tentang tanah leluhur yang gelap, dan sebagai utusan patroli benua Heiyu, Fei Evil secara alami tahu banyak tentang tanah leluhur yang gelap. Ini hanya masalah mengetahui jalannya, tidak akan ada masalah. Kereta Luan masuk ke dalam. Tiba-tiba, Peri Shen Huang tidak bisa menahan cemberut, tidak, mengapa tanah leluhur yang gelap ini tiba-tiba ada begitu banyak orang. Setelah memasuki tanah leluhur kegelapan, Peri Shen Huang sedikit terkejut menemukan bahwa tampaknya ada cukup banyak anggota klan kegelapan di tanah leluhur kegelapan ini. Mereka sedang mencari sesuatu, dan terus mencari. Ini mengejutkan Peri Shen Huang. Meskipun tempat seperti tanah leluhur kegelapan sangat kuat, orang biasa dari kegelapan tidak akan datang ke sini jika mereka tidak melakukan apa-apa, karena tempat ini penuh dengan bahaya, dan mungkin ada risiko jatuh. Dalam keraguan, Peri Shen Huang, tiba-tiba, seseorang melihat kereta Phoenix Luan di kejauhan, dan mendekat dengan cepat sambil berteriak keras. Sesaat kemudian, sekelompok orang datang ke kereta Luan Peri Shen Huang. Kelompok orang ini tidak lain adalah Tian He Shengzi dan lainnya yang sebelumnya menarik buah suci kegelapan bersama di depan pohon suci kegelapan. Semuanya, kenapa kamu di sini? Ucap Peri Shen Huang muncul di depan kereta Luan, mengerutkan kening. Bukankah Peri Shen Huang mendengarnya? Ucap Tian He Shengzi sedikit terkejut. Apa yang kamu dengar? Pada saat ini, Qin Chen juga keluar dari kereta Luan dan berkata dengan tenang. Segera, Tian He Shengzi dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu, dan buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen. Ini adalah monster yang bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Beraninya mereka mengabaikannya. Melihat Qin Chen, Tian He Shengzi buru-buru berkata, belum lama ini, beberapa perubahan terjadi di tanah leluhur yang gelap. Tampaknya aliran cahaya yang mengerikan menembus langit dan menghilang di kedalaman tanah leluhur yang gelap. Itulah sebabnya, banyak talenta muda dari klan kegelapan di benua Yu Hitam kita telah datang, berharap mendapat kesempatan di sini. Ucap Tian He Shengzi dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, jadi mereka mengatakan semuanya. Apa? Ada aliran cahaya menembus langit jauh di tanah leluhur yang gelap, dan sesuatu terjadi. Ucap Peri Shen Huang juga berubah warna. Peri Shen Huang, kita bertemu lagi. Saya ingin tahu apakah saya akan cukup beruntung untuk maju bersama Peri Shen Huang dan tuan ini. Pada saat ini, Tian He Shengzi dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan penuh semangat, jelas berharap Qin Chen dapat memuaskan keinginan mereka. Mereka semua telah mendengar sebelumnya bahwa Peri Shen Huang memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. Meskipun tidak mungkin membawa mereka masuk, bepergian bersama di area luar dapat menghemat banyak masalah. Lebih penting lagi, dengan kehadiran Qin Chen, mereka akan jauh lebih aman, dan kemungkinan menemukan harta pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang mengerikan yang dapat menghasilkan 81 buah suci gelap dengan kekuatan satu orang. Persepsi orang seperti itu untuk harta karun mungkin jauh lebih unggul dari mereka. Qin Chen melihat dalam-dalam ke sekelompok orang, dan berkata dengan ringan, ikuti jika Anda mau, tetapi jika Anda menyinggung tuan muda ini, maka jangan salahkan tuan muda ini karena kejam. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia berbalik dan langsung kembali ke kereta Luan. Peri Shen Huang juga memperhatikan Tian He Shengzi dan yang lainnya, dan buru-buru kembali ke kereta Luan. Dia samar-samar memahami tujuan Tian He Shengzi dan yang lainnya.
Kereta Luan bergerak maju lagi, menembus langit. Tianhe Shengzi dan yang lainnya segera mengikuti. Kakak Tianhe, apakah kita benar-benar ingin pergi dengan yang ini? Di tengah jalan, seseorang dengan hati-hati mentransmisikan suara itu. Dengan temperamen orang itu, bahkan jika kita menemukan harta karun, aku khawatir kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Orang ini memikirkan pohon suci gelap sebelumnya. Qin Chen sendiri menikmati 81 buah suci gelap, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kakak Huaikong, jika kamu ingin pergi, maka kamu bisa pergi. Aku telah memutuskan untuk mengikuti tuan ini. Apakah menurutmu kita bisa mendapatkan harta karun itu jika kita tidak mengikuti tuan ini? Ucap Tianhe Shengzi tersenyum dingin. Huaikong tertegun, lalu tersenyum kecut. Memang, untuk perubahan ini, mungkin ada banyak arogansi tingkat raja seperti Pangeran Qilin. Tanah leluhur yang gelap tidak seperti buah suci yang gelap. Setelah menyerapnya sekali, arogansi teratas itu tidak akan memikirkannya. Tanah leluhur yang gelap adalah area terlarang yang bahkan diperhatikan oleh orang dewasa yang menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan jika ada harta, itu akan menjadi giliran mereka. Tianhe Shengzi dengan cepat menyusul. Huaikong itu tersenyum pahit, dan bahkan mengikuti. Tidak hanya mereka, tetapi juga Tianjiao lainnya mengikuti dengan cermat. Karena mereka tahu betul bahwa dengan identitas dan kekuatan mereka, kali ini akan sulit bagi mereka untuk beralih ke harta tanah leluhur yang gelap. Terutama beberapa harta karun, mereka tidak memiliki bagiannya, jadi apa perbedaan antara mengikuti Qin Chen? Daripada lari sia-sia, lebih baik berteman dengan Qin Chen, mungkin Anda bisa makan sup. Fei Evil melirik Tianhe Shengzi dan yang lainnya di belakangnya, dan berkata dalam hatinya, orang-orang ini, jalannya telah diperlebar. Sepanjang jalan, Qin Chen benar-benar merasakan aura banyak orang gelap. Entah berapa lama kemudian, kereta Luan tiba-tiba berhenti di suatu tempat dan tidak berani bergerak maju. Tuanku, ada aura khusus jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. Phoenix hitam ini tidak dapat menahan tekanan aura khusus dan tidak dapat bergerak maju. Ucap Fei Evil buru-buru berkata. Mendengar ini, Qin Chen keluar dari kereta Luan. Tuanku, apakah Anda lelah dari perjalanan di dalam kereta? Ada Teh Xing He Fukong di sini, yang dapat memuaskan dahaga Anda. Tuanku, apakah Anda mau? Pada saat ini, Tianhe Shengzi bergegas maju dan berkata dengan hormat, memegang secangkir teh yang mengepul di tangannya, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Qin Chen meliriknya dengan ringan, tidak berbicara, mengambil tehnya, dan menyesapnya dengan ringan. Benar saja, ada gelombang kekuatan gelap murni di dalamnya, menyehatkan tubuh. Melihat Qin Chen tidak memarahi Tianhe Shengzi, semua Tianjiao lainnya segera muncul. Tuanku, saya punya buah Yulan di sini. Tuanku pasti lapar setelah duduk di dalam kereta begitu lama. Biarkan saya mengisi rasa lapar Anda. Tuanku, di sini saya memiliki daging asap yang diam-diam dibuat oleh daging naga hitam. Rasanya enak. Apakah Anda ingin mencobanya, tuanku? Ucap sekelompok Tianjiao melangkah maju satu demi satu, masing-masing tampak seperti kaki anjing. Jauhi mereka semua, kata Fei Evil mencibir dengan dingin, dan nafas Tianzun meledak, mengguncang Tianjiao ini satu demi satu, menyebabkan banyak Tianjiao mengubah warna mereka, berpikir bahwa Qin Chen akan marah. Tapi setelah melihat Fei Evil mengejutkan semua orang, dia buru-buru mengeluarkan sepotong buah yang diawetkan dari tubuhnya, dan berkata dengan hormat, tuanku, ini adalah buah yang diawetkan yang diam-diam dibuat dari buah suci Anluotian. Saat dia berbicara, dia melirik Tianhe Shengzi dan yang lainnya. Di samping, Peri Shen Huang menyaksikan adegan ini tanpa berkata-kata, merasa sedikit tidak enak badan. Apakah ini Tianjiao yang dia kenal? Berhentilah membuang-buang waktu, ayo pergi. Ucap Qin Chen mengatakan sesuatu dengan ringan. Sekelompok orang, terus bergerak maju. Namun, setelah itu, Tianhe Shengzi dan yang lainnya juga belajar menjadi baik, bahkan jika mereka ingin menyenangkan Qin Chen, mereka akan melewati Fei Evil. Setiap orang dari Tianjiao tiba-tiba menjadi seperti seorang pelayan, mencoba menjilat Qin Chen. Pada awalnya, Peri Shen Huang sedikit lucu, tetapi lambat laun, dia menjadi bosan.
Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa begitu Tian He Shengzi dan yang lainnya disukai oleh Qin Chen, bukankah dia, yang pertama tiba, akan tertinggal. Namun, memintanya untuk mengikuti teladan Tian He Shengzi dan orang-orang itu untuk menyenangkan Qin Chen lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia adalah peri dari Divine Phoenix. Sosok yang dikejar oleh arogansi klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Pangeran Qilin dari Kerajaan Qilin sangat antusias padanya? Untuk sementara, dia sangat kontradiktif, dan terus berpose di depan Qin Chen, mencoba menarik perhatian Qin Chen. Tapi Qin Chen bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihatnya, dan mengabaikan keramahannya sama sekali, membuatnya sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Dia tidak tahu bahwa Qin Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Pikirannya benar-benar terbenam di tanah leluhur yang gelap ini. Tempat ini memang luar biasa. Selain itu, semakin dalam dia pergi, semakin Qin Chen bisa merasakan kengerian dunia ini. Selanjutnya, semua orang pindah. Perlahan-lahan, Qin Chen dan yang lainnya mendekati kedalaman tanah leluhur yang gelap. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berbalik dan melihat. Tidak jauh, seorang lelaki tua datang dengan cepat bersama seorang lelaki muda. Melihat orang itu datang, Peri Shen Huang dan yang lainnya sedikit terkejut. Qin Chen berkata dengan ragu, apakah kamu kenal dia? Tian He Shengzi buru-buru berkata, tuanku, saya mengenal orang ini. Pemuda ini juga seorang Tian Jiao, tuan muda dari Sekte Suanyin. Dia memiliki status yang luar biasa dan tuan muda dari Sekte Yin. Sedangkan lelaki tua itu adalah sesepuh dari Sekte Suanyin. Seperti namanya, Tuan Muda Yin memiliki karakter yang sangat baik. Tanpa diduga, dia juga datang. Tuan Muda Yin datang ke kerumunan bersama lelaki tua itu, dia mengepalkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, kebetulan sekali, kita bisa bertemu satu sama lain di tanah leluhur yang gelap ini. Peri Shen Huang, datang ke sini tanpa diundang. Tidakkah kamu menyambutku? Peri Shen Huang tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Tuan Muda Yin. Tuan Muda Yin ini, dalam hal status, lebih tinggi dari Tian He Shengzi dan yang lainnya. Bagaimanapun, Sekte Suanyin juga merupakan sekte besar, jadi hanya sedikit lebih lemah dari Pangeran Qilin. Tuan Muda Yin tersenyum pada Peri Shen Huang, lalu memandang Tian He Shengzi dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Tian He, Huaikong, Anda telah mengundang begitu banyak orang untuk menemani Anda, tetapi Anda belum mengundang saya, apakah Anda memandang rendah saya? Tian He Shengzi tertawa, Tuan Muda Yin, bagaimana mungkin, tetapi Anda sulit ditemui, dan saya tidak dapat menemukan Anda bahkan jika saya mencoba menemukan Anda. Tuan Muda Yin tersenyum sedikit, dan melirik Qin Chen dengan ringan, jadi begitu. Saya pikir Anda semua memandang rendah saya, dan lebih suka bermain dengan orang luar daripada dengan Tuan Muda ini. Mendengar kata-kata Tuan Muda Yin, wajah Tian He Shengzi dan yang lainnya berubah. Pada saat ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba melihat Qin Chen dan Fei Evil yang dengan hormat menjaga Qin Chen, Peri Shen Huang. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki keterampilan, tetapi suka menyombongkan diri dan berpura-pura. Peri, kamu harus memoles matamu, bisakah kamu diabaikan oleh orang lain? Apakah Anda telah ditipu? Semua orang melihat tatapan Tuan Muda Yin, dan pada saat itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Tian He Shengzi dan Huaikong dan yang lainnya saling memandang, lalu Tuan Muda Yin, merasa sedikit lemah di sekujur tubuh, tanpa sadar pindah ke samping, dan secara naluriah memberitahu mereka bahwa sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda Yin, jadi lebih baik menjauh. Peri Shen Huang juga terkejut, dan mau tidak mau melirik Qin Chen. Melihat Qin Chen tidak bergerak, dia menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, oke, penting untuk bergegas, mari kita mulai urusan dulu. Semua orang mengangguk. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengan Tuan Muda Yin ini, mohon saja dia untuk tidak menyinggung Tuan itu. Tuan Muda Yin itu melirik Qin Chen dengan samar, mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Peri Shen Huang memandang Qin Chen dengan beberapa detak jantung, dan lega ketika dia menemukan bahwa Qin Chen sama sekali tidak bahagia. Kerumunan terus bergerak. Sepanjang jalan, Qin Chen menemukan bahwa saat dia masuk lebih dalam,
aura makam di tanah leluhur yang gelap menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, di kejauhan, napas berdebar datang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, ada banyak kuburan. Kuburan ini berbeda dari yang sebelumnya. Pertama-tama, ukurannya berbeda. Kuburan ini jauh lebih besar dari kuburan lainnya. Mereka berdiri di sini seperti gunung yang gelap. Selain itu, kuburan ini berwarna merah darah, seolah-olah disiram dengan darah. Fei Evil dengan hormat berkata, "Tuanku, ini adalah kuburan darah. Mereka yang dapat dimakamkan di kuburan darah setidaknya adalah Master Tianzun dari klan kegelapan saya. Di antara mereka adalah mayat dari Tianzun teratas. Pembatasannya sangat mengerikan, dan orang biasa tidak bisa dengan mudah mendekatinya. Sekali menodai mayat pihak lain akan menyebabkan semangat membunuh pihak lain. Ketika Anda sampai di sini, pada dasarnya Anda memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, yang termasuk dalam area terlarang," kata Fei Evil menjelaskan. Qin Chen melirik kuburan darah. Memang, nafas kuburan darah ini sangat luar biasa. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya berdebar. Kegelisahan sebelumnya datang dari kuburan darah yang lebih dalam. Namun, ada yang namanya reruntuhan di tanah leluhur yang gelap ini, dan seperti yang diketahui semua orang, itu jelas merupakan hal yang sangat umum, yang membuat Qin Chen bingung. Qin Chen memiliki perasaan bahwa apa yang disebut reruntuhan kuburan darah tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Jika dia bisa melihatnya, dia mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Peri Shen Huang menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Ayo berangkat sekarang." Semua orang terus bergerak maju, semakin jauh mereka melangkah, semakin menakutkan suasana di sekitar mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat bermartabat dan fanatik. Mereka semua sangat menyadari bahaya dari tanah leluhur yang gelap, tetapi mereka juga tahu peluang apa yang akan dimiliki oleh reruntuhan kuburan darah. Tidak lama setelah berjalan, semua orang berhenti lagi. Di depan semua orang ada sungai dengan air berwarna merah darah, dan di seberang sungai ada kabut hitam. Peri Shen Huang tiba-tiba berubah warna. "Sialan, ini sungai darah. Mengapa sungai darah ini muncul di sini kali ini?" Semua orang di sekitar mereka juga berubah warna. Tianhe Shengzi berkata dengan wajah jelek, "Peri Shen Huang, reruntuhan makam darah yang Anda sebutkan sebelumnya tidak berada di belakang sungai darah bukan?" Peri Shen Huang juga sedikit tertekan, dan menggelengkan kepalanya dengan getir, "Sepertinya kita harus mengambil jalan memutar." Qin Chen bertanya, "Kenapa?" Peri Shen Huang hendak berbicara. Penatua Yin Kui di samping Tuan Muda Yin tiba-tiba mendengus dingin, "Peri Shen Huang, saya pikir anak yang Anda bawa ini berbicara terlalu banyak omong kosong." Mendengar ini, semua orang memandang Penatua Yin Kui. Tianhe Shengzi mundur ke samping tanpa sadar, bagaimana idiot ini menjadi sesepuh dari Sekte Suanyin. Bahkan jika Anda tidak dapat merasakan wilayah Qin Chen, Anda setidaknya harus melihat sesuatu dari sikap semua orang terhadap Qin Chen. Apakah lelaki tua ini tidak melatih otaknya? Peri Shen Huang memandang Penatua Yin Kui, mengerutkan kening dan berkata, "Penatua Yin Kui, tolong jangan bicara omong kosong." Pada saat ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Peri Shen Huang, saya pikir Penatua Yin Kui benar, orang yang Anda bawa adalah sangat sulit diatur. Dia memiliki pertanyaan paling banyak di sepanjang jalan, dan dia harus menanyakan segalanya. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda harus belajar sedikit. Banyak sekali orang jenius di sini, kapan gilirannya untuk berbicara?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tianhe Shengzi dan yang lainnya. "Menurutmu apa yang aku katakan itu benar?" Tianhe Shengzi dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. "Tuan Muda Yin, jangan bawa saya bersamamu. Kami tidak terlalu mengenalmu. Terima kasih." Setelah selesai berbicara, semua orang mundur ke samping, dan pada saat yang sama buru-buru menatap Qin Chen, seolah menjelaskan kepada Qin Chen bahwa mereka tidak mengenal Tuan Muda Yin ini. Melihat sikap Tianhe Shengzi dan yang lainnya, Tuan Muda Yin dan Penatua Yin Kui mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Qin Chen memandang Tuan Muda Yin dan Penatua Yin Kui, dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, aku bertanya pada Peri Shen Huang, dan aku tidak bertanya padamu bukan?" Penatua Yin Kui memandang Qin Chen, "Anak muda,
Tidakkah menurutmu kamu banyak bicara omong kosong? Kamu terus berbicara omong kosong di sepanjang jalan. Qin Chen meliriknya dan berkata dengan ringan, apakah itu ada hubungannya denganmu? Mendengar ini, Penatua Yin Kui menyipitkan matanya sedikit. Peri Shen Huang, apakah junior yang kamu bawa ini sangat tidak berpendidikan? Aku tidak tahu kenapa kamu tidak memberitahuku dan biarkan aku mengajari orang ini pelajaran yang bagus untuk seniornya. Penatua ingin tahu betapa luar biasanya putra ini. Ucap Penatua Yingui mencibir. Penatua Yingui tiba-tiba memiliki aura mengerikan dari Tianzun yang merasuki dirinya. Di samping, Fei Evil tiba-tiba menatap Qin Chen, matanya dingin dan penuh niat membunuh, hanya menunggu Qin Chen berbicara. Sekarang dia semakin merasa bahwa temperamen Qin Chen terlalu baik. Sebagai utusan kaisar, dia begitu lembut dan halus. Jika orang lain diejek seperti ini, dia akan membunuhnya sejak lama.